Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru, Bang Rizky. Ya, siap. Gusti Rizky ya? Ya, betul. Bang, ketemu lagi. Tentu topiknya beda dong dengan yang podcast sebelumnya. Oke. Saya tertarik dengan ada di penghujung podcast kemarin itu soal Aerocity. Sampai sekarang saya masih bingung. Aerocity itu apa sih bentuknya? Atau kota yang penuh dengan air atau gimana? Atau apa? Atau udara atau apa? Apa sih sebenarnya? Oke, kalau boleh menjelaskan Bang Rudi, makasih atas kesempatannya. Memang kalau Aerocity ini secara penjelasan definisinya adalah kota penunjang bandara. Bandara. Okay. Karena memang kita memiliki bandara internasional, justru harusnya ada nilai positif lah bagi Banjarbaru sendiri. Kenapa kita akan menggarap kegiatan nanti kajiannya ke arah kawasan Aerocity. Apa saja sih sebenarnya orang bertanya, apa sih Aerocity ini, apa yang diperlukan, apa yang disiapkan? Atau banyak gedung tinggi atau apa? Ya memang kalau di kawasan Aerocity sendiri itu untuk tingginya bangunan itu akan lebih dibatasi. Diatur kan? Betul, lebih diatur. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang nanti untuk kebutuhan kawasan bandara itu ada banyak sekali, Bang, sektor-sektor yang bisa dikerjakan. Salah satunya mungkin pergudangan ada di situ. Ada hospitality nanti di situ, media center dan lain-lain. Dan juga perkantoran pun banyak gitu loh. Dan ini ada contohnya sebenarnya. Ini sudah pernah berhasil juga, dan kalau saya tidak salah lihat, kalau bila kita bisa ngambil contoh, itu seperti di Tangerang, Bang. Di Tangerang. Oh iya, ada Bandara Suta ya di sana. Ya, Bandara Soekarno-Hatta di situ, akhirnya Kota Tangerang pun juga mengalami dampak positif dari keberadaan bandara itu. Itulah yang namanya kawasan Aerocity gitu, yang betul-betul memang harus ditata dengan baik. Berarti memang dikondisikan atau dibentuk wilayah itu jadi kota yang penunjang dari bandara internasional itu. Segala sektor, Pak. Transportasi juga. Transportasi umum dan lain-lain. Bisnis pun juga bisa di situ nanti berkembang. Ya kita harapkan nanti orang-orang yang datang ke Banjarbaru ini ya transitnya Banjarbaru dulu gitu loh. Baru dia ke lingkungan sekitar Banjarbaru atau kabupaten kota yang lain. Memang arahnya ke sana, Pak. Tapi tarikannya. Tentunya perlu modal besar, nggak kuat juga kan Banjarbaru, cuman kita keringat sendiri tanpa ada kerjasama dengan pihak. Ya betul, memang itulah kenapa pemerintah pusat sendiri sudah membuka peluang sebesar-besarnya untuk mendatangkan investasi dari luar. Ya Banjarbaru saya pikir kenapa tidak mengambil peluang itu. Maka dari itu dengan mudahnya juga sistem pengajuan usaha dan lain-lain, perizinan dan lain-lain, saya rasa potensi besar lah Banjarbaru bisa melakukan ataupun juga mendatangkan investasi dari luar. Jadi nggak mesti dari APBD juga. Nah, kunci untuk menyukseskan Aerocity itu apa, Bang? Apakah memang ada peraturan kewilayahan, zonasi atau apa? Atau Banjarbaru sudah punya atau belum? Atau ya kalau RT RW ya? RT RW betul. Gimana itu? Perda RT RW memang sedang dalam pembahasan. Saya rasa juga menuju ke finalisasi yang sedang digarap oleh teman-teman Komisi 3 di Pansus. Saya rasa itu dulu yang memang harus kita tetapkan, yaitu terkait RT RW dari Banjarbaru itu sendiri. Nah, setelah itu baru kita beranjak ke nanti kegiatan di RDTR-nya. Di dalamnya ya. Betul. Nanti setelah kita tahu itu akan terdata dengan baik kawasan-kawasan dan wilayah mana saja yang memang berpotensi besar untuk kita kembangkan lagi. Ya tentu saja tujuannya untuk kemajuan ekonomi masyarakat sekitar. Dalam hal batasan wilayah taman batas, ada beberapa yang wilayah memang terdekat dengan Banjarbaru. Betul. Kabupaten Banjar yang jadi induk Banjarbaru awalnya itu juga otomatis juga mempengaruhi sebagai Aerocity juga ya. Apakah ini juga mengunci wilayah lain agar pemasukan itu tetap ke Banjarbaru atau berbagi sama gimana? Oh iya, saya perlu kerja sama juga kan. Berapa persen masuk ke wilayah ini, ke wilayah ini kan gitu juga. Jadi termasuk tanah laut juga kan. Gimana? Terkait itu Bang, memang setiap kabupaten kota saya rasa memiliki produk-produk andalannya. Salah satunya ya tadi
apa kawasan yang ingin mereka kembangkan. Kebetulan memang dari sisi letak geografis kita sangat diuntungkan bahwa ada bandara internasional di sini dan juga status Banjarbaru sebagai kota pendidikan, kantor pemerintahan provinsi pun di sini, dan baru-baru terakhir ini kita pun ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Nah, justru faktor-faktor itulah yang sangat berpengaruh besar terhadap nanti arahnya mau dibawa kemana Banjarbaru ini. Yaitu tadi kalau memang arah kajian kita sudah mengarah kepada ke kawasan Aerocity, justru ya urusan kabupaten lain saya rasa sebenarnya kepala daerahnya sendiri. Artinya kan tetap ada sinergitas kan? Pasti ada sinergitas. Tapi kembali lagi itu tadi, tiap-tiap kabupaten kota ini ya memang punya keunggulannya masing-masing gitu. Dan kebetulan saja kita banyak sektor yang unggul gitu. Maka dari itu saya rasa kalau untuk berbicara kemajuan ekonomi di masyarakat Banjarbaru, khususnya kota Banjarbaru, ya kita harus memanfaatkan ini dengan baik. Dan urusan nanti bagaimana kita sinkronisasi dengan kabupaten sekitar, ya itu nanti bicara. Yang penting kita mempersiapkan dulu sarana dan prasarananya di Banjarbaru. Bicara bangun-membangun nih Bang Rizky. Kalau tidur mungkin tidak perlu biaya ya, cukup capek tidur. Tapi kalau membangun sebuah wilayah tentu kan ada biaya. Pernah terbicarakan atau ngobrol dengan kawan-kawan di DPR nggak dengan pemerintah? Diperlukan berapa besar biaya untuk menyingkronkan atau menjadikan kawasan Banjarbaru di situ jadi Aerocity? Ya tentu Bang, kalau berbicara kawasan bukan wilayah yang sempit ya, itu sangat luas kalau namanya juga kawasan, dan ini justru kawasan Aerocity ini hampir merangkap keseluruhan kota Banjarbaru. Kalau dari peta yang saya lihat dari kajian dari Bapak dari. Dan terkait pembiayaannya itu tadi memang ini tidak memakan biaya yang sedikit. Nah, justru atau cuma disuntik oleh pusat saja. Wah, itu perlu puluhan tahun kita baru bisa terbangun. Maka dari puluhan tahun berarti ya? Iya, kalau nggak disuntik kan susah juga. Betul. Maka dari itu memang kita perlu terobosan baru, yaitu dalam memanfaatkan kemudahan investasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke tingkat daerah. Justru ya sebenarnya investasi itu yang kita harapkan nanti bisa datang ke Banjarbaru. Tapi saya juga dengar juga nih jadi joke cerita lucu di warung-warung Banjarbaru. Kadang itu bandara internasional ini, Samsudin ini malah lebih banyak warga kita yang keluar daripada warga yang datang ke. Ini juga mempengaruhi kan terhadap perputaran uang. Jangan-jangan cuma warga Kalsel Banjarbaru yang keluar saja, uangnya dihabiskan di luar. Sementara kita nggak ada pemasukan orang uang dari luar di dalam nggak berputar di sini. Nah, itu tadi Bang. Justru dilema juga nih kan. Kalau yang disampaikan Bu Rodi itu ya sebagian besar. Tapi di jok-jok warung-warung ya, warung kopi ya. Banyak orang kita yang keluar, tapi kan mereka pun juga keluar tidak meninggalkan apapun di sini, melainkan ada juga bentuk aset, mungkin rumah yang ditinggal dan lain-lain. Justru kita juga bisa dapat pemasukan dari situ. Gitu. Ada sektor-sektor PAD yang bisa kita serap dari, walaupun hanya aset yang diam pun tidak masalah gitu loh. Tapi kembali lagi Bang, kita ingin nanti arah ke depan Banjarbaru ini betul-betul akan tampil sebagai kota penyangga ibu kota Kalimantan Selatan khususnya ya. Tapi karena memang keberadaan itu tadi status ibu kota provinsi ada di Banjarbaru, ya kita harapkan justru Banjarbaru sebagai leading sektor dari penyangga IKN itu sendiri. Karena IKN sudah di Kalimantan juga, dan kenapa tidak gitu loh, kita berkembang untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dari ibu kota itu sendiri. Oke, Bang Rizky bicara soal ekonomi, bicara tidak jauh dari uang. Tapi kalau uang nggak ada lahannya juga susah juga mau usaha di mana kan. Nah, lahan-lahan itu masih digodok kan, RT/RW-nya kan masih digodok. Masih proses. Apakah ada apa namanya istilahnya, sekian luasannya ini dimiliki oleh pemerintah saja atau sebagian persen untuk investor silahkan, atau gimana tuh? Di dalam situ dibahas juga nggak di RTW itu? Ya kalau untuk pembagian nanti sedetail itu memang detail Bang. Tapi kalau untuk berapa jatuh untuk nanti investor segala macam itu nanti ada kajian terlain lagi. Yang jelas untuk kita penetapan RT/RW ini dulu yang memang penting, kawasan-kawasan mana dan juga wilayah-wilayah mana yang masih jadi aset kota Banjarbaru itu perlu kita petakan dulu. Nah, setelah itu baru nanti pengembangan sektor apa di tiap-tiap kawasan yang bisa kita laksanakan. Nah, itu tadi kenapa kita perlu RDTR itu, begitu loh.
Dan apalagi memang tahun depan kalau tidak salah dari Bapeda mereka sudah menganggarkan untuk kita pendataan geospasial kegiatan masyarakat. Nah, Apa itu? Yang dimana nanti keuntungan yang kita dapat dari data geospasial itu adalah kita bisa melakukan pendataan secara tertulis mengenai pengeluaran masyarakat di lingkungan mana yang transaksinya besar. Misalnya itu Per kapita itu? Ya, per kapita. Konsumsi masyarakatnya di wilayah mana yang besar. Nah, dari data-data seperti inilah nanti akan kita kumpulkan, dijadikan kajian dan juga nanti akan kita tetapkan di wilayah mana kita bisa mengembangkan sektor-sektor terkait dengan kebutuhan atau juga nanti investasi apa yang akan dilaksanakan. Yang cocok di wilayah itu. Betul. Ya. Ya salah satu contoh ya, kebetulan saya di Landasan Ulin. Landasan Ulin ini memang kalau dari penilaiannya lebih cocok sebagai wilayah kawasan perdagangan karena memang dia ada bandara di situ dan juga aksesnya dekat dan lain-lain. Apalagi nanti mulai banyak pergudangan di sana, arahnya di sana gitu loh Bang. Dan mungkin nanti akan berbeda dengan wilayah Banjarbaru seperti di kecamatan yang lain dan lain-lain. Makanya memang kita perlu data yang jelas pada prinsipnya RT RW itu dulu yang perlu kita tetapkan Kuncinya wilayah. ya? Iya, kita kunci dulu baru nanti pengembangannya sambil berjalan. Dan ini memang kerja yang nggak sebentar, Bang. Ini perlu Kalau nggak sebentar berapa lama? kerja nggak? Ya sebenarnya kalau memang insya Allah tahun depan semua bisa beres terkait kajiannya. Dan juga dari segi RT RW itu sudah selesai, nanti penetapan RDTR-nya selesai dan lain-lain, baru nanti kita bicara investasinya mau mana dimasukkan. Kalau di awal-awal, saya jadi balik ke tadi Bang Rizky. Saya tetap bicara anggaran. Kuat nggak anggaran Banjarbaru untuk mengawali modal sebagai membentuk Aerocity itu? Kuat nggak? Ya yang jelas kalau saya lihat dari segi penganggaran kita contoh saja seperti nanti di 2023 memang ada kenaikan hampir 100 miliar ya dari APBD kita yang awalnya 1,1 menjadi 1,2. Memang banyak sektor-sektor tertentu dan juga dari SKPD terkait yang memang mereka mengajukan penambahan anggaran untuk mengantisipasi itu tadi pertumbuhan dari khususnya dari masyarakat dan juga nanti ada sarana prasarana yang memang perlu kita perbaiki dan lain-lain karena kita juga kedepannya kan memang fokusnya untuk memaksimalkan adanya transportasi umum ada di Banjarbaru karena kalau memang tadi kita ingin menjadi kota yang maju apalagi kita ibu kota Kalimantan Selatan memang transportasi itu yang perlu dimaksimalkan dulu. Nah terkait transportasi justru akan berlanjut juga nanti ke sarananya, prasarananya apakah itu sudah siap atau belum dan lain-lain. Dan juga terkait ekonominya, ekonomi masyarakatnya apakah bisa kita naikkan atau tidak gitu loh persentasenya. Oke, satu hal yang masih saya simpan menjadi menarik juga Bang Rizky untuk saya sampaikan di sini. Ini soal ekonomi. Ya. Banjarbaru cukup bertahan pada saat pandemi kemarin itu. Dan di 2022 itu sudah semua menjamur soal kuliner-kuliner UMKM kecil tumbuh di mana-mana. Saya khawatir malah ketika dia berada di satu titik wilayah jantung kota, apakah tidak capek menanggung beban kuliner? Kenapa tidak dibagi ke kecamatan yang lain? Apakah juga Bang Rizky juga ada berpikiran seperti itu? Gimana Bang? Ya memang sempat Bang, saya secara pribadi ya saya berpikir kok ini usahanya cuman bikin kuliner, kafe, apa tidak ada sektor lain sebenarnya? Saya kadang geli, kok ratanya segitu loh. Memang sempat kepikiran di situ. Jadi salah satu dampak dari kemudahan pengajuan izin usaha ini setelah dibalik lagi ya. Betul Bang. Dan ini pun juga langsung terintegrasi dengan pusat yaitu di Kementerian BKPM RI atau Kementerian Investasi. Maka dari itu apa yang bisa kita lakukan yaitu hanya dari pengawasannya dan juga kita mengawasi dari sektor retribusi ataupun juga PAD yang bisa kita serap dari pertumbuhan kuliner-kuliner itu tadi pelaku usahanya. Maka dari itu nanti ke depan kita sudah mendorong ada BP2RD, binasnya, leading sektornya terkait serapan retribusi. Kita akan mencanangkan nanti seluruh
pelaku usaha yang baru akan membuka usahanya, itu akan kita berikan tapping box. Tapping box itu alat perekam transaksi sehingga nanti pajak-pajak itu kita harapkan tidak bisa bocor lagi. Otomatis ya. Iya. Ini tahun depan ada 300 tapping box yang sudah dianggarkan. Udah disiapin? Sudah disiapkan. Tapi di studio kami enggak ya? Nah, kalau kecuali abang jual kopi. Oh gitu ya? Nanti kita jual kopi lah. Oke, Bang Rizky. Nanti kita mudah-mudahan ketemu lagi. Oke, siap, insyaallah. Tema-tema berikutnya yang jelas saya akan jual kopi nanti lah. Oke, terima kasih Bang Terima Rizky. kasih banyak. Sampai jumpa di podcast bersama Wakil Rakyat di episode-episode berikutnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Amin. Baik bagi warga, pemerintah ataupun para pemangku kepentingan di Kota Banjarbaru. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya euforia menjadi ibu kota, tapi kita akan bersama-sama menjaga benar-benar tidak mengecewakan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, bahwasanya Banjarbaru memang serius dan akan menjadi kota yang layak menjadi ibu kota di Kalimantan Selatan. Amin, amin, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam.